Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para Bapak guru semua, kami akan mengingatkan kepada Bapak bahwa kita ini adalah seorang penerus dari generasi-generasi tua yang sudah lampau, yaitu bahkan sampai tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Itu kita diamanati untuk meneruskan perjuangan kita di masa ini yang berdiri sejak tahun 1963, yang didirikan oleh para bapak kiai, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Nuruwan. Setelah mendapat perintah dari Bapak Kiai Haji Nur Hasim Sopo, maka sepakat untuk mendirikan MI. Terus kemudian sebelum adanya gedung-gedung yang megah seperti ini, dulu kegiatan pendidikan itu di rumah-rumahnya para bapak kiai. Kemudian setelah dapat wakaf dari Haji Masyudi, kemudian dibantu dari Mbah Kiai Haji Abdul Qohar, itu mendirikan gedung yang sampai sekarang ini tanah seluas 470 meter persegi, itu didirikan bangunan yang sampai sekarang ini. Nah, itu kita semua yaitu mendapat amanat untuk melestarikan dan meneruskan perjuangan mereka itu. Di antaranya tokoh itu Mbah Kiai Haji Alwi, Mbah Kiai Anwar, Mbah Kiai Yusuf, kemudian diteruskan putra-putranya seperti Bapak Kiai Haji Rawi Khairon, Bapak Haji Abu Amar, Bapak Haji Zaini, Bapak Kiai Asyuri, Bapak Kiai Nur Hasim, Kiai Ismail, ada Kiai Azani, ada Kiai Marhaban. Itu semua adalah para tokoh kiai. Mbah Kiai Haji Amin Fakih yang tertua itu diamanati untuk meneruskan pendidikan ini. Alhamdulillah sampai sekarang putra-putranya pun juga siap meneruskan perjuangan mereka semua. Ya, alhamdulillah sesuai dengan visi misi yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita, yaitu kita mengadakan kegiatan-kegiatan baik akademik maupun non akademik, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Di sini dulu dikepalai oleh Bapak Muhammad Toha. Setelah berjalan berapa tahun kemudian diteruskan Bapak Haji Muhammad Rawi Khairon, itu mengepalai sampai 20 tahun lebih mungkin sekitar itu, dan kemudian diteruskan Bapak Kastam karena diberi kepala definitif yaitu. Terus kemudian Pak Kastam hanya berlaku berapa itu 3 tahunan itu karena dia langsung sakit. Kemudian diteruskan oleh Bapak Kiai Romli sekitar kurang lebih juga 3-4 tahunan itu. Kemudian setelah itu Bapak Fahru Rozi sebagai kepala definitif lagi menjabat sebagai kepala sekolah di lembaga kami, yaitu sekitar kurang lebih 16-17 tahun itu. Kemudian setelah itu dia pensiun. Kemudian saya dituju oleh para bapak, para kiai, bapak tokoh Nuruwan. Saya disuruh meneruskan perjuangan Madrasah Mustofawiyah Nuruwan ini. Mulai tahun 2017 saya diangkat untuk meneruskan menjadi kepala sekolah di MI Mustofawiyah. Di antara kegiatan-kegiatan yang kami canangkan yaitu ada beberapa kegiatan mengenai keagamaan, yaitu ada sebelum jam 7 itu jam 6 sampai jam 7 itu sudah ada beberapa kegiatan keagamaan. Di antaranya ada kitobia, ada hafalan juz amma, ada hafalan Aqidatul Awam, dan
dan ada pengajian kitab yaitu Mabatul Fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-so'alu so'al. Al husna dan diteruskan sampai sholat duha. Itu selesai baru kegiatan pembelajaran kita dimulai di kelasnya masing-masing setelah melaksanakan sholat duha bersama. Sama. Di antaranya di sini juga kita fasilitasi dari gedung-gedung, yaitu ada berapa lokal ini, ada 10 ruangan, yaitu untuk ruangan kantor guru, kantor kepala sekolah dan kantor UKS, ada ruangan perpustakaan, ada lab komputer, dan ada ruang untuk belajar. Kemudian yang di tingkat atas itu untuk aula dan untuk sholat berjamaah, kegiatan keagamaan. Itu yang kami canangkan karena sesuai dengan visi misi yang dicanangkan di lembaga kami, maka MI Mustofawiyah mengadakan keadaan keagamaan yang semaksimal mungkin. Kita yang jadi diamanatkan pada kita, yaitu visi unggul dalam berprestasi, tangguh dalam kompetisi, iman dan takwa, dan santun dalam pekerti. Nah ini visinya, yaitu satu, mencapai hasil yang berkualitas dalam bidang akademik dan non akademik. Dua, menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga siswa berkembang secara maksimal. Ketiga, menumbuh kembangkan lingkungan dan perilaku religius sehingga siswa dapat mengamalkan dan menghayati agama secara nyata. Ini. Kemudian nomor 4, menumbuh kembangkan perilaku terpuji dan praktek nyata sehingga siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya. Ini adalah merupakan misi dari lembaga kita yang sudah dicanangkan di lembaga kita. Maka kita semua teman-teman yang ada di lembaga ini, diantaranya ada 11 guru ini, ya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai visi dan misi yang sudah dicanangkan di lembaga kita. Tadi semua apa itu yang sudah saya paparkan, mulai dari profil dan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga kami, mungkin ada kurangnya saya juga minta bimbingan dari
semua tokoh masyarakat, semua Bapak Kiai dan baik dari pemerintahan atau dari ulama, saya mungkin ada kurangnya, saya minta dukungan dan bimbingannya supaya kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, kami akhiri. Mungkin saya ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.